Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa semuanya, ini untuk materi pada hari ini berkaitan dengan tambahan saja dari modul kita, yaitu pada untuk modul yang kedua, nah keterkaitan dengan membuat karya ilmiah. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya sistematika dari artikel penelitian itu sendiri? Nah, nanti akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Untuk sistematikanya pada masing-masing rumah jurnal itu berbeda-beda ya. Jadi nanti Ibu akan berikan satu contoh untuk rumah jurnal yang kebetulan Ibu sudah menerbitkan artikel bersinta di sana. Oke, lanjut. Nah, artikel penelitian memiliki template yang berbeda pada masing-masing jurnal. Namun, untuk kontennya tuh semuanya memiliki kesamaan. Seperti itu ya. Jadi, tergantung nanti kalau ingin menerbitkannya di mana, misalkannya di Sinta 1, 2, atau Sinta 3, 4, ataupun Sinta 5, 6, sampai kepada misalkannya nanti kalian bisa tembus pada Scopus. Seperti itu. Nah, berikut ini merupakan contoh template jurnal pendidikan dasar. Nah, ini adalah e-jurnal Unikama atau JBPD. Ini kita akan lihat sistematikanya. Nah, yang pertama yaitu judul artikel. Nah, judul artikel ini biasanya dibatasi ya pada masing-masing jurnal. Namun ada juga yang biasanya yang tidak terlalu membatasi, tapi rata-rata judul artikel itu biasanya cukup untuk variabel. Kalau misalkannya ada variabel bebasnya saja ditampilkan. Lalu kemudian bila ada variabel terikatnya itu juga wajib harus ditampilkan. Namun bila bersifat kualitatif, nah maka judul-judulnya juga harus disesuaikan. Nah, biasanya idealnya dari judul itu cukup 14 kata saja. 14 sampai dengan maksimal 20 kata. Lalu kemudian urutan yang kedua adalah penulis dan lalu kemudian abstrak, pendahuluan, metodenya, hasil dan pembahasan, simpulan dan daftar pustaka. Nah, atau ini literaturnya ya. Nah, kalau dilihat dari sistematikanya ini tidak ada kajian pustakanya. Karena mengapa? Kajian pustaka itu sudah ikuti pada bagian pendahuluan. Itu bedanya artikel ya. Lalu kemudian untuk artikel penelitian ini jumlah lembarnya tidak banyak, minimal 7 lembar hingga dengan 10 lembar saja. Nah, dibatasi seperti itu biasanya untuk di setiap rumah jurnal. Oke, kita bahas untuk persubnya ya. Masuk ke judul artikel. Nah, judul artikel seperti Ibu sampaikan tadi, judulnya jangan terlalu panjang, cukup 14 sampai dengan 20 kata saja. Lalu kemudian di bagian bawah judul artikel, nah itu ada penulis artikel, lalu kemudian masuk institut atau universitas, lalu di bawahnya ditulis email. Nah, jadi kalau misalkannya kebetulan kalau Ibu afiliasinya itu IAIN Pontianak, maka institut yang Ibu tulis adalah IAIN Pontianak. Lalu kemudian emailnya juga yang Ibu masukkan adalah email institut yang sudah disiapkan dari lembaga ini. Seperti itu. Namun misalkannya teman-teman nggak punya email lembaga, nggak usah. Cukup pakai email pribadi saja. Lalu yang ketiga ini abstrak. Nah, abstrak ini merupakan ringkasan lengkap yang menjelaskan isi keseluruhan artikel yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian serta kesimpulan dari penelitian, implikasi dari penelitian. Nah, di sini berdasarkan dari contoh jurnal yang sudah Ibu terbitkan itu, abstrak itu dengan jenis huruf kalibri, ukuran 10, spasinya tunggal atau 1, tidak lebih dari 150 kata. Jadi ini biasanya dibatasi 100 sampai dengan 150 kata saja maksimalnya. Lalu kemudian di bawahnya baru kata kunci yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata. Sama juga 10 untuk ukuran hurufnya. Next. Nah, lalu kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini terdapat latar belakang umum, kajian maksimalnya itu 1 paragraf, lalu kemudian urutan yang keduanya memuat state of the art atau kajian review literatur atau penelitian sebelumnya secara singkat. Jadi misalkannya kalau Ibu kan tentang
pengembangan bahan ajar berbasis pada kearifan lokal seperti itu, maka Ibu juga akan mencantumkan pada bagian latar belakang itu mengenai literatur-literatur yang sehubungan dengan judul Ibu. Jadi biasanya Ibu cari-cari itu di Google Scholar. Nah, itu insya Allah banyak sekali referensinya dan di sini disyaratkan minimal referensi artikel jurnal itu 10 tahun terakhir. Jadi kalau 2023, nah berarti dihitung mundur 10 tahun terakhir itu. Jadi jangan kalau sudah lewat dari 10 tahun berarti itu tidak bisa digunakan lagi ya. Lalu kemudian yang bagian berikutnya adalah GAP, analisis atau pernyataan kesenjangan orisinalitas atau pernyataan kontribusi kebaruan. Nah, jadi novelty statement-nya. Apa sih kebaruan dari artikelmu dibandingkan sama artikel-artikel yang lainnya? Tuh. Nah, di sini tertulis ya, beda unik penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Juga dari sisi penting tidaknya penelitian tersebut dilakukan. Lalu bagian berikutnya adalah tujuan penelitian dalam artikel ini harus dituangkan secara lugas dan jelas. Lalu di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka. Nah, seperti yang Ibu sampaikan ini ya. Nah, sebagaimana di laporan penelitian tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu. Nah, ini masuk ke bagian pendahuluan. Itu isinya teman-teman semuanya. Oke, lanjut pada bagian metode. Nah, metode ini urutannya tentang rancangan penelitian. Jadi tergantung jenis penelitian yang kalian lakukan ya. Gitu. Artinya kalau misalkannya eksperimen, nah rancangan penelitian eksperimen, kalau PTK ya di sini PTK, jadi disesuaikan. Lalu subjek penelitian tuliskan secara lengkap lokasi penelitian dan jumlah respondennya ada berapa, lalu instrumennya, prosedur pengumpulan datanya, analisis datanya, sampai kepada dipaparkan dalam bentuk paragraf. Seperti itu. Nah, untuk hasil dan pembahasan, nah ini setelah metode. Jadi pada bagian ini yang pertama itu hasil dituangkan adalah data yang telah diolah. Bukan data mentah, dituangkan dalam bentuk tabel atau gambar, pilih salah satu serta diberi keterangan yang mudah dipahami. Lalu yang kedua, pada bagian pembahasan terlihat adanya kaitan antara hasil yang diperoleh dan konsep dasar atau hipotesisnya. Ini bila ada ya. Lalu yang C-nya, pembahasan yang dibuat harus ditunjang fakta yang nyata dan jelas. Dan apakah ada kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian orang lain. Lalu bagian hasil dan pembahasan dapat dibagi menjadi beberapa subbagian. Seperti itu. Next, bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya menjawab permasalahan dari tujuan penelitian dan dapat juga menghasilkan sebuah teori atau konsep. Lalu kemudian tidak ada pembahasan dalam kesimpulan, dapat ditambahkan implikasi atau saran, dan ini tidak wajib, tergantungnya. Sebaiknya dituliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list atau number. Nah, cukup paragraf, nggak pakai number ataupun huruf-huruf seperti itu ya, pernomorannya. Nah, bagian terakhir ini adalah daftar rujukan. Jadi daftar rujukan untuk artikel itu berbeda sama sama skripsi seperti itu. Ini biasanya ada persyaratan khusus. Jadi minimal 20 rujukan dengan persentase 80% berasal dari artikel literatur. Nah, utamanya dan jurnal ilmiah penelitian dan jurnal ilmiah penelitian dan 20% dari buku. Ya, jadi artikel penelitiannya itu ada misalkannya 10 ya. Jadi 8 itu hasil artikel penelitian terdahulu, lalu kemudian 2-nya itu adalah buku. Kemuktahiran pustaka rujukan yang dipakai 10 tahun terakhir, menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero, penulisan menggunakan format apa, penulisan daftar pustaka disesuaikan sumber yang digunakan, berikut contoh penulisan sumber daftar pustaka. Nah, ini untuk lebih detailnya nanti ada juga di modulnya kita seperti itu. Dan ini sifatnya untuk menambahkan saja karena untuk pada bagian rumah-rumah jurnal, sekali lagi Bu katakan memiliki kebijakan masing-masing berbeda antara satu yang lainnya. Jadi semuanya tinggal teman-teman pelajari saja dan intinya kalau baru pertama belajar memang terasa agak sulit, tapi begitu pertama lolos seperti itu ya, itu akan asik sekali untuk kita bisa tembus ke jurnal-jurnal bersinta.
seperti itu. Itu saya yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan melafazkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.